بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cita-cita terbesar setiap umat muslim pastilah ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dalam Islam, husnul khotimah berarti kondisi di mana manusia meninggal dalam keadaan terbaik dan memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya mereka adalah orang-orang yang beriman serta bertakwa. Kehidupan di dalam kubur memang menjadi rahasia Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Namun kita bisa melihat dari cara manusia itu meninggal. Orang-orang baik akan meninggal dalam keadaan baik atau husnul khotimah dan dijauhkan dari azab kubur. Sedangkan orang-orang buruk meninggal secara buruk atau su'ul khotimah. Dan berikut ini beberapa tanda husnul khotimah berdasarkan dalil-dalil hadis dan Al-Quran. Yang pertama, orang yang meninggal dengan mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu yang kedua, orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggal dengan keringat di dahinya. Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa ia berada di Khurasan, ia menjenguk saudaranya yang sakit. Ia menemuinya tengah sekarat dan dahinya berkeringat. Ia berkata, Allahu Akbar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahinya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang keempat, orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut, apakah itu gangguan lambung, ginjal, usus, dan sebagainya yang ada di sekitar perut. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mati karena sakit perut, maka dia adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, wanita yang meninggal saat melahirkan bayinya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, terbunuhnya seorang muslim terhitung syahid. Kematian karena wabah taun terhitung syahid. Kematian karena sakit perut terhitung syahid. Kematian karena tenggelam terhitung syahid. Dan seorang wanita yang mati
karena melahirkan anaknya terhitung syahid. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, orang yang meninggal karena wabah penyakit taun. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Imam Nawawi, taun adalah sejenis penyakit kulit seperti bisul-bisul, bengkak dan memar di seluruh anggota tubuh. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang mati karena wabah penyakit taun, dia syahid. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, orang yang meninggal di medan perang dengan niat membela agama Islam atau jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapatkan rizki. Quran Surat Ali Imran ayat 169. Dari Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang syahid di sisi Allah, ia beroleh 6 perkara, yaitu diampuni dosanya pada awal mengalirnya darah, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dilindungi dari azab kubur, aman dari kengerian yang besar atau hari kiamat, dipakaikan perhiasan iman, dinikahkan dengan hurun in atau bidadari surga, dan diperkenankan memberi syafaat kepada 70 orang dari kalangan kerabatnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kedelapan, orang yang meninggal karena terbakar api. Dari Jabir bin Atiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selain yang terbunuh di jalan Allah, mati syahid ada 7. Mati karena taun syahid, mati karena tenggelam syahid, mati karena sakit tulang rusuk syahid, mati karena sakit perut syahid, mati karena terbakar syahid, mati karena tertimpa benda keras syahid, wanita yang mati karena melahirkan syahid. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kesembilan, orang yang meninggal karena tenggelam. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang meninggal karena penyakit taun, sakit perut, tenggelam, orang yang kejatuhan bangunan atau tebing, dan meninggal di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-10, orang yang meninggal karena kejatuhan bangunan atau jatuh dari tebing. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang meninggal karena penyakit taun, sakit perut, tenggelam, orang yang kejatuhan bangunan atau tebing, dan meninggal di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-11, orang yang meninggal setelah menjalankan amalan soleh. Seseorang yang meninggal saat melakukan amalan soleh seperti bersedekah, puasa, solat, haji, dan ibadah lain tergolong dalam meninggal secara husnul khatimah. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah, lalu wafat setelah mengucapkannya, maka dia masuk surga. Barang siapa berpuasa 1 hari mengharapkan wajah Allah, lalu wafat ketika mengerjakannya, maka dia masuk surga. Barang siapa yang bersedekah dengan 1 sedekah mengharapkan wajah Allah, lalu wafat ketika mengerjakannya, maka dia masuk surga. Kemudian yang ke-12, orang yang meninggal dengan wajah tanpa ketakutan. Orang-orang mukmin yang gemar melakukan amalan soleh semasa hidupnya, maka mereka tidak akan takut menghadapi kematian. Sebaliknya, mereka justru berharap akan kematian agar segera bertemu dengan Rabb semesta alam. Umumnya orang-orang tersebut akan meninggal dengan wajah berseri-seri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa senang bertemu dengan Allah, maka Allah senang bertemu dengannya. Dan barang siapa tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah tidak senang bertemu dengannya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami semua tidak menyukai kematian." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan itu yang aku maksud. Namun seorang yang beriman apabila menghadapi sakaratul maut, maka seorang pemberi kabar gembira utusan Allah datang menghampirinya, seraya menunjukkan tempat kembalinya, hingga tidak ada sesuatu yang lebih dia sukai kecuali bertemu dengan Allah. Lalu Allah pun suka bertemu dengannya. Adapun orang yang banyak berbuat dosa atau orang kafir, apabila telah menghadapi sakaratul maut, maka datang seseorang dengan menunjukkan tempat kembalinya yang buruk atau apa yang akan dijumpainya berupa keburukan, maka itu membuatnya tidak suka bertemu Allah, hingga Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-13, orang yang meninggal karena mempertahankan hartanya. Harta di sini dapat diartikan sebagai benda seperti uang, emas, rumah dan sebagainya, atau juga bisa kehormatan dirinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang yang hendak mengambil hartaku?" Beliau bersabda, "Jangan engkau berikan hartamu." "Bagaimana kalau ia melawanku?" Beliau bersabda, "Lawanlah dia." "Bagaimana kalau dia membunuhku?" Beliau bersabda, "Engkau syahid." "Bagaimana kalau aku yang membunuhnya?" Beliau bersabda, "Dia di neraka." Hadis riwayat Muslim. Yang ke-14, orang yang meninggal karena mempertahankan keluarganya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan nyawanya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, maka dia syahid. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang ke-15, orang yang meninggal dengan pujian. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika para sahabat melihat sebuah jenazah yang diangkat menuju pemakamannya. Mereka pun memuji jenazah ini. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wajib, wajib, wajib." Tidak berselang lama, lewat jenazah lain. Kemudian para sahabat langsung mencelanya, dan Rasulullah bersabda, "Wajib, wajib, wajib." Umar pun bertanya, "Apa yang wajib ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Jenazah pertama kalian puji dengan kebaikan, maka dia berhak mendapat surga. Jenazah kedua kalian cela, maka dia berhak mendapat neraka. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, untuk memperoleh kematian husnul khatimah sebagai umat beriman, hendaknya kita menjaga ibadah dengan benar, memperbanyak perbuatan amal soleh, dan bersikap baik terhadap sesama manusia. Terdapat doa yang bisa kita amalkan di setiap habis sholat untuk mendapatkan akhir husnul khatimah, yaitu Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah, yang artinya, ya Allah, akhirilah hidup kami dengan Islam, akhirilah hidup kami dengan membawa iman, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah. Demikian tanda-tanda husnul khatimah menurut Islam. Semoga kelak kita semua umat muslim memperoleh kemenangan di akhir kehidupan dengan dimatikan sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.